wa mawala amma ba'du. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih di tempat di mana kami bernaung, terafiliasi sebagai salah satu reviewernya yang sudah menyelenggarakan acara keren pada malam hari ini, di mana kita kembali lagi ke kajian tafsir kita atau ngaji kajian tafsir yang kita singkat naksir begitu. Dan naksir kali ini adalah naksir edisi spesial. Ya, tidak lebih spesial dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau kita bilang ini lebih spesial, nanti yang lain iri begitu kan. Jadi ini tetap edisi spesial, sebagaimana sebelumnya. Yap, di Naksir edisi spesial malam kali ini kita sudah em, dibersamai oleh founder kita, Dr. Abdul Muid Nawawi, yang sudah turut hadir di ruang Zoom ini. Dan juga narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Mas Fakhri Afif, dosen Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan pada malam hari ini, izinkan saya, Alif Jabal Kurdi, yang akan memandu acara sebagai, saya tidak pakai atau kami tidak menggunakan istilah moderator di sini, tetapi kami mencoba menggunakan istilah yang berbeda, yaitu, dan semoga populer ya, mitra diskusi. Mengapa begitu? Jadi, saya harap di naksir, di setiap edisi naksir, siapapun itu, baik saya, Pak Muid, ataupun Musawir nantinya, atau siapapun yang kemudian diminta untuk menjadi mitra diskusi, itu tidak hanya akan mengantarkan diskusi kepada narasumber, tetapi juga akan turut serta memberikan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh narasumber, narasi yang disampaikan oleh narasumber, ataupun misalnya yang lebih advance lagi adalah menguji misalnya argumentasi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, karena itu semua em, bisa menjadi bagian dari upaya kami untuk menciptakan laboratorium studi Quran dan tafsir, di mana dalam setiap webinar kita tidak hanya monolog, menyaksikan narasumber berbicara, lalu kemudian ditanggapi lewat sesi Q&A, tetapi kami juga ingin terjadi dialog. Dialog yang nanti akan dibuka oleh mitra diskusi dan kemudian diteruskan oleh semua peserta yang ada di ruang webinar tersebut. Kira-kira begitu teman-teman, saya sebagai mitra diskusi di sini. Dan pada malam hari ini kita akan bincang tentang salah satu wacana yang cukup baru di ranah pengkajian Al-Quran dan tafsir di Indonesia terutama ya. Kalau di Barat ini sudah jadi kajian yang sangat populer begitu. Atau misalnya ini sebenarnya sudah populer di ranah pengkajian kita, tetapi kita tidak pernah memberikan sebuah istilah teknis terhadapnya. Jadi malam hari ini kita akan membincang tafsir sebagai genre literatur. Nah, tafsir sebagai genre literatur. Oke, beberapa hal yang berkaitan dengan diskusi malam ini sudah dielaborasi dengan sangat baik oleh Mas Fahri dalam tulisannya yang bisa langsung diakses, dan Mas Musawir minta tolong ya di share kembali tulisannya di kolom chat, dan teman-teman nanti bisa membacanya sambil menyaksikan diskusi. Ikuti yang belum membacanya dan yang sudah bahas dan di sini membandingkan dengan eh, itu juga sangat terlibat langsung dalam dialog yang kita akan lakukan setelah kita menyimak em, uraian dari menghadap tulisannya tersebut secara verbal. Kira-kira begitu pengantar dari saya. Oke, tanpa menunggu lagi, kita akan berikan kesempatan kepada Mas Fakhri Afif untuk menyampaikan hasil
elaborasinya di website ibtafsir.id yang sudah bisa diakses oleh teman-teman kalian. Dan kita akan berikan waktu lebih 30 menit kepadanya. Terima kasih Mas Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kitabahu biyana wali dzarifana wali ahli dzikri irfana wali ahli suluki ihsana. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa man utiya jawami'ul kalim bayana wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi imana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Terima kasih Mas Alif atas pengantarnya tadi. Malam ini kita akan mendiskusikan satu topik yang saya pikir sudah begitu eh, hangat dibicarakan di level kesarjanaan studi Al-Quran dan tafsir terutama di level kesarjanaan global, namun mungkin belum begitu familiar di sebagian kalangan. Maka bagi saya mungkin salah satu kenapa pertemuan ini relatif spesial, terutama bagi saya pribadi, karena saya memperkenalkan pasangan yang harapannya nanti bisa melahirkan pertanyaan, ide, dan refleksi baru. Ya, sebelum itu saya akan share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan ya share screen-nya. Oke, jadi malam ini kita akan ngebahas satu topik ya soal eh, bagaimana diskusi perihal tafsir sebagai genre literatur, aturan main, aparatus hermeneutik, dan batas-batas interpretatif Al-Quran. Kalau saya ingin mulai dengan begini, kalau kita mengandaikan ya bahwa tafsir yang ditulis sejak periode formatif Islam sampai yang bisa kita baca hari ini di era modern, itu sebagai satu genre literatur, maka selayaknya genre itu dia mengandaikan satu aturan main. Tapi pada saat yang sama, kalau praktik itu imajinasi religius Muslim dalam membayangkan bagaimana mereka berinteraksi dengan kitab sucinya, maka genre itu juga pada saat yang sama selalu merembes ke berbagai genre-genre lainnya, selalu merembes, meresap, dan mengalami kembang kempis, interseksi. Dalam bahasa Pak Amin Abdullah itu penetrasi keilmuan di sana. Maka diskusi kita pada malam hari ini, kita akan melihat bahwa kita highlight dulu pertanyaan dari Karen Bauer ya, bahwa kalau ulama tafsir itu membayangkan bahwa aktivitas tafsir itu adalah usaha untuk mengeksplikasi, menerangkan, menguraikan, merincikan, atau dalam pengertian yang paling sederhana, tafsir dalam pengertian al-bayan atau menjelaskan makna Quran, maka sebagai seorang peneliti pertanyaannya bukan pada bagaimana menjelaskan makna tersebut. Tapi kata Bauer, the central question about tafsir is the extent to which it creates and reads meaning into text. Bukan hanya menjelaskan, tetapi sejauh mana literatur tafsir itu mencipta, bahkan memproyeksikan, mengorientasikan satu makna baru ke dalam teks. Oleh karena itu, pertanyaan kita itu mesti digeser dari pertanyaan normatif mengenai apa tafsir yang benar, apa yang tafsir yang keliru, siapa otoritas yang siapa tafsir yang paling otoritatif, yang mana tafsir sesat. Kita akan geser pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang dengan dalam diskusi genre itu lebih akademis dan analitis. Yakni bagaimana tafsir itu memproduksi makna, mengatur otoritas, membentuk cara berpikir komunitas. Ya, tafsir itu memang di satu sisi mengantar pembaca kepada makna Quran. Kita tahu semua ketika kita membaca Al-Quran,
Ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak jarang berkonsultasi kepada literatur-literatur tafsir, baik di era klasik, abad pertengahan maupun modern, untuk memberikan wawasan terkait apa sebenarnya yang dimaksud dari ayat tersebut. Tapi pada saat yang sama, dari sudut internal tradisi literatur-literatur tafsir itu sebenarnya dia sedang mengelola, menata, bahkan tidak jarang menyisipkan lapisan makna tertentu melalui perangkat-perangkat di luar dari teks Al-Quran. Perangkat bahasa, perangkat sejarah, perangkat filsafat, dan lain seterusnya kita akan lihat nanti ini. Nah, penting untuk diingat ada tipologi modern yang biasanya membayangi studi-studi tafsir ya. Dan tipologi ini saya kira sampai sekarang masih berpengaruh. Tipologi yang digariskan oleh Ignaz Goldziher misalnya, yang berusaha memotret tafsir dari orientasi ideologis penulisnya, tradisional, tasawuf, sektarian, dan lain seterusnya. Atau tipologi dari John Wansbrough dalam Quranic Studies, yang memberikan tipologi yang diturunkan dari kesarjanaan biblikalnya ya, Haggadik, Halakik, Masoterik, Alegorik, dan lain seterusnya. Atau mungkin tipologi yang lebih familiar dengan kita yang tumbuh dan besar di tradisi pesantren, tipologi Az-Zahabi, tafsir Mal Mufassirun, tafsir bil Ma'thur, dan tafsir bil Ro'i. Sebuah tipologi yang kira-kira sangat dipengaruhi oleh frameworknya Ibnu Taimiyah di dalam Muqaddimah fi Usuli Tafsir. Nah, tipologi ini kalau kita lihat bermasalah setidaknya kalau dalam kasusnya Goldziher misalkan kenapa itu bermasalah, Johanna Ping dalam Classical Quranic Hermeneutics itu mewanti-wanti agar studi tafsir itu tidak jatuh pada obsesi doktrinal dan pendekatan sektarian sehingga mengabaikan mekanisme kerja-kerja hermeneutik yang terjadi di dalam korpus tafsir. Jadi kalau kita mendekati tafsir dan langsung memberikan pertanyaan ideologinya apa, doktrin yang melatari tafsirnya apa, atau sekte yang dianut si penulisnya apa, itu kata Pink tidak produktif. Dalam kasus tradisi tafsir Syiah misalkan penelitiannya Tahsin Safir ya, Beyond Sectarianism, dia meneliti satu penafsir Syiah abad pertengahan namanya Syarif Ar-Rodi dalam kitab Ako ikut takwil fi mustasyabih tanzil, itu juga sama mempersoalkan pendekatan sektarian terkait kalau misalkan afiliasinya sudah Syiah otomatis konten semua tafsirnya sudah akan mendukung, membela, dan menjustifikasi kesiahannya. Dalam risetnya Safir, dia membuktikan hal yang sebaliknya. Artinya, pendekatan ini tidak produktif. Itu. Nah, Wansbrough juga, ini dikritik misalkan sama Karen Bauer di Introduction, tipologi dia itu terlalu bermasalah karena pertama sumbernya terbatas, yang kedua, tipologi tafsir legal, tafsir naratif, tafsir alegoris, itu diandaikan berkembang secara kronologis, artinya tafsir hukum itu lebih awal, tafsir naratif lebih awal, tafsir hukum itu belakangan. Tetapi kalau kita lihat dalam kasus Muqatil bin Sulaiman misalnya, baik tafsir legal maupun tafsir naratif itu ada di dalam satu kitab tafsir itu. Jadi memang asumsi Wansbrough bahwa tafsir itu bertumbuh secara kronologis dan linear itu masih bisa kita pertanyakan. Nah, maka pada diskusi ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat tafsir tidak terbatas pada komentar ayat terhadap Al-Quran saja, melainkan sebuah arsip kehidupan intelektual umat muslim yang di dalam arsip tersebut dia menyimpan jejaring ulama, institusi, kebutuhan zaman itu berkumpul, saling berinteraksi, dan membentuk simpul hermeneutik pada bagaimana ayat tertentu dibaca. Jadi bukan hanya sekedar komentar, tetapi dia membentuk kompleksitas terkait bagaimana satu ayat itu diresepsi oleh komunitas muslim. Kita ingat, William Graham pernah bilang kitab suci itu disebut kitab suci sejauh ada yang meresepsi, bernegosiasi,
membaca, dan menafsirkannya. Makanya kan tidak berlebihan kalau Syahab Ahmed itu bilang bahwa tafsir Islam itu, keberislaman itu adalah pergulatan hermeneutik dengan wahyu atau revelation-nya Tuhan. Oke. Uh, dalam diskusi ini, saya kira outline-nya akan ada spesifik detail argumennya bisa teman-teman lihat di esai ringkas dan yang sudah saya unggah dan alhamdulillah diterbitkan oleh Ibi Tafsir. Pertama kita akan coba melihat aturan main internal genre tafsir ya, mulai dari perangkat, format, dan logika kerja penafsiran di dalam genre. Kemudian batas genre tafsir, saya mengilustrasikannya, mengimajinasikannya seperti kayak garis pantai itu, bagaimana ayat dan istilah berubah fungsi ketika dia menyeberang dari satu genre ke genre lain. Dan yang terakhir sejarah dan sosialitas teks terkait geografi, jaringan, patronase, kanonisasi, di mana kita bisa mencoba mengintip kenapa satu tafsir itu jadi dominan dan satu tafsir itu marginal di satu tempat, sementara di tempat yang lain bisa jadi sebaliknya. Oke, nah kita mulai dari arsitektur minimum tafsir ya. Ada satu artikel yang ditulis oleh Norman Alder, definisi formal terhadap tafsir, kendati mungkin nanti sama Johan Ping dan Anwar ke definisinya sehingga ini untuk deskripsi melakukan karakterisasi, sekalipun karakterisasi ini tidak bisa kita sebut sebagai eksklusif dan tertutup. Nah, genre tafsir itu punya aturan main tersendiri, yang mana aturan main itu menuntut para komentator Quran untuk menulis dalam format tertentu. Jadi aturan main ini harus diikuti oleh para mufasir supaya karya mereka itu dikonsiderasi, direkognisi, diterima, dan pada akhirnya diakui sebagai karya tafsir. Makanya Ping itu bagus potretnya, dia bilang bahwa selalu ada ketegangan konstan antara tujuan individual seorang mufasir ketika menulis kitab tafsirnya dan aturan main dan batasan genre ketika dia masuk ke dalam aturan tersebut. Supaya kita nyaman membayangkannya, saya ingin teman-teman membayangkan Al-Quran itu mata air, kemudian genre tafsir itu kayak semacam aliran sungai, gitu ya. Nah, seorang mufasir yang mau menulis, dia tidak bisa melawan aliran sungai ini, tetapi dia harus ikut dan masuk ke dalam aturan main yang sudah berlaku di sungai tersebut. Nah, tafsir musalsal dalam hal ini yang 30 juz yang kita kenal itu punya arsitektur minimum setidaknya. Ayat lema komentar, maksudnya potongan ayat, kemudian ada komentar tafsirnya, mengikuti tartib mushaf Utsmani, dan kemudian mengulang perangkat tertentu ya, menggunakan perangkat tertentu untuk mendiskusikan ayat tersebut. Calder membagi perangkatnya jadi dua, ada instrumental, bahasa, kiroat, sintaksis, riwayat, dan ortografi. Kemudian ada perangkat ideologis terkait bagaimana mengklaim sejarah masa lalu, teologi, tasawuf, dan istidlal fiqh. Makanya dalam hal ini kita bisa lihat bahwa aturan main ini setidaknya menjadi template sebagai sehingga satu tafsir itu bisa disebut sebagai karya tafsir. Nah, dalam konteks ini kita harus ingat bahwa muqaddimah dalam literatur tafsir itu bukan sekedar statement kiasan yang ditulis di awal. Karen Bauer di dalam artikel Justifying Genre itu kan dia bilang bahwa mukadimah itu adalah ruang deklarasi di mana seorang mufasir itu menjustifikasi tujuannya, memilih perangkat hermeneutik apa yang dia akan pakai, dan menegaskan posisinya di dalam arus tradisi tafsir atau genre tadi, aliran genre yang sudah mendahuluinya. Nah, ini dinamika itu cukup ringkas,
sederhana era motif. Nah, tapi semakin matang di abad pertengahan, mukadimah tafsir itu lebih sensitif terhadap aparatus hermeneutik dan struktur metodologi yang dia gunakan ketika ingin membaca teks. Nah, apa efek sosial dalam hal ini kita sebagai pembaca bagaimana kita melihat mukadimah itu? Nah, mukadimah ini memainkan fungsi membedakan diri si mufasir dari pendahulunya dan penulis sezamannya. Di situ dia juga mengklaim relevansi kenapa orang harus membaca tafsir itu, dan dia membangun aturan bagaimana cara memahami Al-Quran yang benar. Contoh, kita bisa lihat di tafsir-tafsir Imam Tabari, kemudian Imam Al-Qurtubi, kemudian Ibnu Atiyah, kemudian Al-Wahidi, kemudian Nasa'i, Ibnu Katsir, dan lain seterusnya, pasti menyadur diskusi perihal takwil dan tafsir. Dan tidak jarang, sejauh pembacaan saya, sebagian besar akan mendiskusikan manfassarul Quran Nabi Ro'ihi hadis Nabi. Nah, dari hadis yang diriwayatkan Nabi, itu untuk menunjukkan bahwa karya mereka ini koheren dengan bagaimana tafsir yang itu relevan, dan juga pada saat yang sama ikut dengan aturan main genre, bukan hanya berbasis pada opini sewenang-wenangnya saja. Nah, anggap saja genre itu kayak aturan permainan ya. Makanya di dalam aturan permainan itu kan ada batas langkah, kemudian pada saat yang sama aturan itu membuat permainan itu bisa dijalankan. Nah, dalam hal ini saya jadi kebayang ya ilustrasi Hans Georg Gadamer dalam Wahrheit und Methode, Truth and Method itu, dia bilang bahwa ilustrasi terkait pengalaman manusia ya, pengalaman hidup manusia ke kehidupan sebagai permainan, di mana Gadamer membilang seni sebenarnya, tetapi kita bisa membayangkan itu dalam konteks yang lebih luas bahwa manusia itu ketika punya pengalaman hidup manusia di dalam realitas ontologis itu selalu terlibat dalam satu permainan, ya, permainan di mana ada aturan main yang tidak bisa kita lawan. Sebagai contoh, misalkan dalam aturan bola, ya ada aturan main yang kita tidak bisa menentukan bagaimana bola itu berjalan. Kita harus ikut aturan itu. Tetapi pada saat yang sama, bola tidak akan main kalau tidak ada partisipannya. Kita bisa bayangkan tafsir itu kayak play, kayak aturan main begitu, di mana ya genre itu tidak akan hidup kalau tidak ada penulis tafsir. Tapi pada saat yang sama, penulis tafsir itu harus patuh dengan aturan main yang disediakan oleh genre. Nah, menariknya, Khalid Saleh di dalam Medieval Exegesis itu, Golden Age of Tafsir, dia menulis bahwa salah satu fungsi unik tafsir dibangun satu kerang bekerja itu normal Al-Quran. Jadi tafsir ini menarik karena dia bisa merangkum berbagai jenis berbagai ilmu. Kita akan lihat nanti. Oke, makanya itu banyak yang jadi dalam genre tafsir jangan membayangkan bahwa jawaban yang tetapi lebih kalau kita ikuti etika philosophical hermeneutic, sebelum kita terlebih dahulu kan ada pertanyaan. Pertanyaan ini kira-kira kita interaksi dengan teks apapun, itu termasuk teks kitab suci. Hanya jawab yang diatur, tapi pertanyaan atribut teks di. Nah, ini menarik kalau kita lihat kembali ke Calder tadi ya. Tadi selain ukuran kanonik, nah di selain ukuran kanonik itu saya lupa tadi mention ada sitasi otoritas dan struktur eksternal dalam persinggungan dengan disiplin yang berbeda.
kenapa akhirnya tafsir harus mendiskusikan dengan otoritatif dari tradisi ketika menjelaskan ayat. Nah, makanya formatnya kan atomistik ya, terpotong-potong. Ini sering biasa dikritik oleh para mufasir modern bahwa tafsir musalsal itu atomistik, tidak tematik, tidak holistik. Tetapi karena kita lupa bahwa itu aturan main genre yang tidak bisa dihajar begitu saja oleh tradisi tafsir gitu. Nah, tapi pembacaan atomistik ini kan akhirnya mendorong pembacaan yang lebih rinci pada segmen yang ya sangat kecil potongan ayatnya, bisa hanya satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Nah, maka efek hermeneutik genre itu menentukan cara kita memotong ayat. Maksudnya ayat ini dimaknai di sini berhenti di sini, atau ayat ini dihubungkan dengan ini sebelum pindah ke segmen selanjutnya, itu menentukan jenis makna apa yang akan lahir. Nah, itu poin penting ya. Maka karena itu tafsir itu tidak pernah netral, ingin secara objektif menggali makna internal Quran. Nah, karena ia menata yang dipertanyakan kepada teks dan bagaimana cara menjawab teks tersebut. Oke, sekarang kita lihat ini bagian menarik dari Saleh. Teman-teman, saya kira perlu teman-teman pegiat studi Quran dan terutama studi tafsir perlu betul-betul melihat, memikirkan ulang kitab tafsir itu sebenarnya apa. Nah, kitab tafsir itu punya salah satu karakter yang diakui seperti Thomas Bauer, Johanna Ping, Saleh juga mengakui itu, ya ini polivalensi. Peter Coppens juga menulis hal yang sama. Polivalensi itu artinya menjaga keragaman makna, bukan hanya ragam berbeda, bahkan tidak jarang berkontradiksi untuk memaknai satu ayat tertentu. Nah, sebenarnya kenapa dalam satu ayat, misalkan Imam Tobari, Fihi Aqwalun, ketika menafsirkan satu ayat itu banyak sekali daftar riwayat yang di mention di situ sebelum akhirnya memutuskan waswabu indana. Nah, apa yang benar menurut kami gitu, eh, baru dia menyatakan pandangannya. Nah, kenapa polivalensi ini dirawat dalam tradisi tafsir? Karena itu adalah strategi mengklaim otoritas yang terbentuk oleh logis genre. Sebenarnya punya sifat antologis di mana dia terbuka untuk menghimpun ragam pandangan. Nah, nama-nama otoritas dalam tafsir memang memproduksi lanskap makna atau lanskap penafsiran itu yang berlapis. Seorang mufasir, misalkan Tobari, yang berhasil memperlihatkan ragam pandangan dan memasukkan itu ke dalam kitab tafsirnya, itu menunjukkan bahwa dia itu menguasai tradisi. Satu, kenapa polivalensi ini dipreservasi ya dalam kitab tafsir. Yang kedua, dia memberi ruang aman bagi komunitas pembaca yang plural. Jadi dari berbagai latar belakang sosial, intelektual, kultural, mazhab, itu masih bisa membaca teks Tobari karena polivalensi atau keragaman pemaknaan. Dan yang paling penting, dia mempertahankan nuansa kekayaan makna teks Al-Quran. Ada poin menarik, saya kira yang perlu saya tekankan ya di sini, bahwa preservasi terhadap polivalensi itu, teman-teman, itu tidak bisa dipisahkan dari dan senantiasa berkaitan erat dengan horizon ijaznya para mufasir. Kenapa? Kalau tafsir itu hanya memaksa satu makna kepada tunggal, kalau tafsir berhasil memberikan kemungkinan pemaknaan terhadap teks, maka teks Al-Quran itu sendiri akan kebal terhadap kritik yang ingin merubuhkan Al-Quran dari satu pemaknaan tertentu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin mengkritik Al-Quran melalui jendela tafsir, nah polivalensi macam kayak benteng yang menyelamatkan Al-Quran kira-kira dalam bahasa yang lebih sederhana,
Karena dengan itu, walaupun pembacaan satu diklaim keliru, masih tersedia ragam kemungkinan pemaknaan. Jadi lebih aneh karena polivalensi. Justru kita aneh sekarang memusuhi polivalensi dan lebih senang kepada istilah Ahmed itu simple truth. Kita lebih suka makna yang satu, monovalen, dan lain seterusnya. Tidak salah, tetapi sesungguhnya itu menyimpan tantangannya sendiri karena ketika dia dibatalkan itu bisa berkorespondensi langsung dengan bagaimana Al-Quran terevaluasi seperti yang kita lihat dalam tafsir ilmi. Nah, karena tafsir ilmi kalau terevaluasi tafsirnya otomatis kan konsekuensinya tidak ada makna atau alternatif pemaknaan yang tersedia, kira-kira begitu. Pendek kata, keragaman atau ambiguitas itu menjadi semacam daya lenting bagi teks Al-Quran supaya dia tidak terkooptase dan tidak terobohkan klaim sakralitasnya melalui satu kritik tertentu. Nah, makanya tafsir itu bertahan sebagai tradisi karena dia menyusun apa yang disebut sebagai inherited corpus materials. Jadi korpus material yang terwarisi. Tadi kita bayangkan kembali tadi kebayangan awal ya, kayak arus sungai itu. Di mana seorang mufasir itu yang mau masuk ke sungai, dia dipaksa untuk memilih, mengulang, mengkonsiderasi, mengambil, menyeleksi, dan akhirnya menyingkirkan yang dia anggap tidak relevan. Nah, ini membuat riwayat-riwayat tertentu itu berfungsi sebagai seal of authority. Kenapa riwayat A itu bukan ini ingin merujuk ke Nabi, itu ingin mengklaim otoritas bahwa tafsir saya itu punya kunci otoritas yang dilacak ke Nabi. Kenapa? Kan kita bisa bertanya, kenapa ada satu riwayat yang hidup terus-menerus, sementara yang lain hilang? Contoh misalkan dalam penafsiran Rijalu Qawwamuna 'alan Bari, kemudian Wahidi, Zamakhsyari, Ar-Razi, kita tidak akan menemukan riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir bahwa kalau saya boleh diperintahkan untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia, maka saya akan menyuruh istri sujud ke suami. Nah, riwayat-riwayat dalam tradisi dari atau Bari sampai Ar-Razi itu tidak ada riwayat ini, tapi kenapa tiba-tiba di Ibnu Katsir itu ada gitu. Jadi mekanisme seleksi riwayat bukan karena dia semata-mata data, tapi itu modal legitimasi sebenarnya. Nah, ada satu konsep ya teman-teman yang diusulkan oleh Walid Saleh namanya tafsir as a genealogical trend. Tafsir itu sebagai tradisi genealogis, di mana Saleh itu membayangkan kreativitas para mufasir itu ketika Iblis tafsir justru terletak bukan karena hanya maknanya baru, tetapi dia berusaha untuk menghadapi warisan tradisi dari masa lalu, kemudian dia menyeleksi, memilah, mengatur, memosisikan ulang, mengkritik dalam percakapan panjang yang sudah dulu berlangsung. Karena tafsir itu hadir di dalam satu medan yang sudah mapan, already established, maka kalau ada orang penulis tafsir baru itu tidak memiliki keajaiban, kemewahan, keunikan sama sekali untuk bersikap seakan-akan tradisi itu tidak pernah ada mendahuluinya. Itulah kenapa tafsir klasik atau abad pertengahan tidak bisa mengklaim metode pembacaan dan pemaknaannya itu segar sehingga harus mengabaikan tradisi tafsir sebelumnya. Justru untuk menunjukkan bahwa dia itu otoritatif, dia perlu menunjukkan akses terhadap penguasaan atas tradisi yang berlangsung itu. Dia harus menghubungkan karyanya dengan karya-karya pendahulunya, lalu menempatkan kembali karyanya pada konteksnya. Bahkan ketika dia menolak satu materi yang diwariskan dari seperti Walid Saleh ya, terkait Al-Wahidi, posisinya dengan gurunya Al-Farabi, itu Al-Wahidi itu mengevaluasi As-Salabi setelah merekognisi terlebih dahulu materi yang diwariskan dari
lebih dalam Al-Kashf wal Bayan. Nah, maka saya perlu tekankan ini ya, bahwa genealogis itu tidak identik dengan stagnasi, mandek, terbelakang, tidak inovatif, apalagi malas secara intelektual. Dalam monokale ini ya, The Formation Classical Tafsir, dia berhasil mengeksplisitkan bahwa inovasi itu lebih banyak bekerja pada penyampaian ulang yang cerdas, bukan lewat pemutusan hubungan dengan masa lalu. Nah, jadi konsekuensi metodologisnya, satu karya tafsir itu tidak mungkin, tidak akan pernah, mustahil untuk berdiri sendiri sebagai satu buku yang mandiri. Di sini Walid Saleh kemudian juga relevan untuk kita bicarakan. Kalau tadi tipologi sebelumnya, tipologi kronologis, tipologi ideologis dari Goldziher, tipologi kronologis dari Wansbrough itu problematik, maka Saleh itu menawarkan satu tipologi yang lebih fleksibel dan fungsional terkait tafsir sebagai model ensiklopedia, di mana tafsir itu cenderung menampung banyak tradisi yang bisa diakses, berjilid-jilid, memelihara polivalensi, misalkan terutama yang judulnya Jami ya, kayak tafsirnya Tobari dan tafsirnya Al-Qurtubi. Kemudian juga ada tafsir madrasah yang ringkas, pengantar terhadap karya ensiklopedik, lebih selektif, lebih cenderung monofalen karena ingin menguatkan posisi tertentu, membenahi kecenderungan, atau untuk kepentingan pengajaran. Nah, tipologi yang tadi kita lihat, seperti yang teman-teman bisa baca tesis dari Mas Alif ya, yang diselesaikan di PTIQ, dia mengeksplisitkan betapa tipologi Ma'thur dan yang populerkan Zahabi itu sangat produktif karena penilaian itu tidak historis dan tidak hermeneutik, itu lebih masuk pada itu lebih ringkan dengan si Zahabi dalam nilai literatur tafsir, ya kan? Karena pada faktanya baik Ron maupun dua status di ketumpang karena semak itu kan ya, dia kan royumnya Abduh kayaknya terakhir ya, saya ingin teman-teman melihat bagaimana kita ada satu artikel chapter book yang ditulis oleh Jen de McAuliffe ya di sini. Dia kalau tadi kita membahas mesin internalnya itu di tulisan pertama saya, di tulisan kedua saya itu ingin menyoroti bagaimana genre tafsir itu bekerja di konteks sosial, dia berbetasan, berinteraksi, merembes ke genre lain, kemudian dibentuk oleh konteks sosial, hubungan guru-murid, sistem hermeneutik, dan lain seterusnya. Nah, makanya McAuliffe itu dia menegaskan bahwa tafsir sebagai genre itu tidak selalu identik dengan tafsir sebagai aktivitas intelektual. Kalau kita membatasi diri kita pada kitab tafsir, bisa jadi itu membuat kita buta terhadap insight yang ada di dalam genre lain. Dalam pengantarnya, Gorka dan Ting juga mensinyalir bahwa definisi tafsir, kalau kita butuh definisi genre tafsir itu yang ketat sekaligus inklusif, ketat supaya menjaga atur main rek, tapi saat yang sama inklusif supaya dia bisa mempertimbangkan setidaknya karya materi-materi eksegesis di luar dari genre tafsir. Nah, itulah makanya ini lebih merupakan genre itu dalam pengamatan Ping lebih pas diposisikan sebagai keluasan analitik, bukan sebagai pagar definisi. Nah, contohnya misalkan bagaimana dalam tertentu di itu ya di genre tafsir sebagian McAuliffe mendiskusikan ketika berdialog dan berdebat. Tapi kalau kita geser ke genre yang lain, genre kalam dan falsafah, misalkan Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan juga Ibnu Taimiyah yang didiskusikan oleh McAuliffe, kita akan melihat bahwa
itu meliputi bagaimana cara ajar, membantah, berdebat, bahkan berpolemik gitu. Jadi satu ayat kalau dia di preserve di genre yang berbeda, fungsi dan maknanya juga bisa jadi sangat berbeda. Oke, ini nanti teman-teman bisa baca ya bagaimana sosialitas teks itu dipengaruhi oleh tawaran Bauer ya, geografinya, kemudian hubungan guru murid, kanonisasinya di dalam Ames Method and Context itu hampir sebagian besar karya di situ berusaha memotret bahwa satu kitab tafsir itu bersinergi dengan dan dipengaruhi oleh iklim geografis, hubungan guru murid, dan bagaimana proses kanonisasi sehingga dia menjadi tafsir yang mapan. Nah, pertanyaannya sekarang, kita bisa menanya bagi teman-teman yang penasaran, apa sih gunanya begini, terutama bagi pegiat studi Quran dan tafsir, mahasiswa, peneliti. Nah, jadi tafsir itu, kata Mas Muhammad itu kan berhenti memaksa karya tafsir untuk melayani kebutuhan modernitas. Nah, karena ya memang tidak didesain untuk itu, saya perlu menggarisbawahi ya, solih likulli zaman wa makan itu doktrin modern yang berasal dari Muhammad Abduh. Kalau teman-teman baca dari Muqatil bin Sulaiman sampai setidaknya Abul Hayyan al-Andalusi al-Gharnati, teman-teman di itu sejauh yang saya baca ya, yang pembacaan saya yang terbatas, itu tidak ada yang menekankan bahwa Quran itu solih likulli zaman wa makan. Kenapa? Karena memang fungsi tafsir pada masa itu skolastik, bukan problem solver. Nah, nanti kita lihat di mukadimahnya Abdu itu merevolusi fungsi tafsir dari yang sebelumnya bergulat dengan teks dan genre, digeser untuk menjawab problematika sosial gitu. Jadi ya kalau penilaian hermeneutiknya tafsir klasik tidak relevan untuk sosial, bukan karena kitab tafsir itu atau para mufasirnya tidak sensitif konteks, mereka mengadres isu sosial bukan di buku tafsir, di buku yang lain. Karena ada aturan main genre, sekali lagi. Nah, ketika kita meneliti satu tafsir, selain itu kan akhirnya menawarkan ada makro dan mikro reading. Mikronya kita akan menganalisis sumber, konteks, sumber, metode, tujuan yang bisa kita baca di mukadimah, yang membantu kita untuk melihat apakah dalam mukadimah klaim ini konsisten ketika dipakai dalam Quran. Nah, dalam analisis makro, nah ini kita bisa lihat hubungannya dengan geografi di mana tafsir itu ditulis, si penulis ini gurunya siapa, siapa yang dia respon, bagaimana karyanya itu, kayak bagaimana satu karya dulunya tidak populer, kemudian mengalami popularitas. Seperti misalkan yang ditunjukkan oleh Yunus Mirza ya, terkait bagaimana 3 editor itu, bahasanya Mas Muhammad itu mendaulang mukadimahnya Ibnu Taimiyah gitu. Nah, jadi bertanya terhadap kitab tafsir ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Bentuknya apa, tujuannya apa, sumber hubungan dengan genre yang lain seperti apa, kondisi pasca dia ditulis hari ini seperti apa, usianya dipakai di madrasah atau tidak, gelap atau di posisi otot. Nah, itu juga teman-teman dengan diskursif tradisionalnya Asad untuk melihat bagaimana kira-kira satu karya tafsir itu bernegosiasi dengan kuasa ya, sehingga menjadi sentral atau menjadi terbilang. Oke, sebagai catatan penutup, izinkan saya membaca ini ya dari Karen Bauer. Di dalam introduction-nya dia bilang bahwa saya akan menyarankan bahwa esensi genre tafsir itu adalah usaha setiap scholars atau setiap exeget, setiap mufasir untuk menghubungkan dunianya dengan dunia Al-Quran. Nah, dalam usaha itu, para mufasir berusaha mengaitkan konteks intelektual, politik, dan sosial terhadap dunia Quran. Makanya tafsir itu bukannya menjelaskan makna Quran, tapi meaning creation. Dia mencipta makna terhadap Al-Quran karena apa yang dituliskan oleh para mufasir terhadap itu tidak selalu eksplisit dalam teks Al-Quran.
does not always respect the Quran's grammar or its context. Pada faktanya, memang tafsir itu tidak selalu menghormati kosakata dan aturan main Quran dan konteksnya. Nah, oleh karena itu, genre ini adalah deskripsi terhadap Quran, adaptasi terhadap Al-Quran, perluasan, bahkan tidak jarang kontradiksi terhadap teks Al-Quran. Oke, mungkin itu presentasi ringkas dari saya malam hari ini. Terima kasih. Anda. Mas Wahdi sudah memberikan pada tafsir sebagai genre, tafsir sebagai literatur. Sebelum memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di sini, wow luar biasa, ada 93 peserta yang hadir pada malam kali ini. Saya akan memberikan sedikit em, tambahan ya dari apa yang disampaikan Mas Fahri. Pertama, kenapa sih kita perlu untuk memahami tafsir sebagai genre dan tafsir sebagai tradisi genealogis? Em, dan untuk menjadikannya sebagai bahwa tafsir itu bil maksud misalnya. Jadi Fahri tadi sudah memberikan elaborasi yang sangat di mana itu nanti menghadirkan bahwa apa penilaian ya bukan modern banget sih sebenarnya agak klasik ya dari Ibnu Taimiyah kemudian diteruskan dan kemudian jadi terkristalkan di modern lewat Sabi dengan tafsir wal mufassirun yang sangat monumental begitu. Di situ ya kita juga sebenarnya punya problem yang lebih klasik lagi. Oke, problem yang lebih klasik lagi adalah begini. Tafsir itu ya dianggap sudah selesai atau sudah established, sudah matang ya, sudah nadol ya. At-tafasir qad nadojaj. Jadi sudah matang di era Muqatil sampai Ibnu Qutaibah. Nah, itu yang kemudian dijadikan argumentasi oleh Wansbrough dan kemudian dibantah oleh Karen Bauer, Walid Saleh, Johanna Ping, dan beberapa scholar lain yang mengikuti jejak-jejak mereka. Oke, kenapa itu perlu dianggap sebagai problem yang sangat klasik dalam konteks studi Quran apa namanya saat ini? Ya, jadi karena ketika Wansbrough itu menjadi pusat ya atau anggapannya karya yang benar-benar tidak tergantikan, lantas yang lahir dari pembacaan terhadap Wansbrough tersebut adalah klaim bahwa oh jadi kita kitab-kitab tafsir klasik kita tidak perlu baca detail. Kita cukup mengatakan bahwa kitab-kitab tafsir klasik itu saling merepetisi, saling mereplikasi dan otomatis menghadirkan itu maka riset-riset tafsir baik. Walhasil kita tidak perlu lagi membuka kitab-kitab tafsir kita dan cukup saja ya tidak perlu membuka khazanah klasik kita yang begitu kaya itu dan kita bisa mencukupkan diri pada pengkajian terhadap tafsir-tafsir modern dan menjadikan tafsir klasik sebagai batu loncatan untuk menghadirkan tafsir modern dengan mengatakan apa? Mengatakan hal yang tadi saya sampaikan. Satu titik. Yang kedua, mereplikasi satu sama lain. Yang ketiga, tadi sudah Mas Fahri, tidak menjawab problem modernitas. Nah, ya bagaimana bisa menjawab ya kan? Dia lahir kapan dan kita lahir kapan? Nah, dan ya sayangnya argumentasi semacam ini itu tidak begitu ya
mengatakan tidak begitu laris karena saya bisa kira-kira memberikan sebuah data kuantitatif ya bahwa pengkajian tafsir klasik yang benar-benar melakukan closer look atau close reading terhadap tafsir klasik itu sendiri sangat-sangat minim. Mengapa itu terjadi? Kira-kira ada dua alasan utama. Pertama, alasan kompetensi, yang kedua alasan metodologis. Alasan kompetensi yang saya maksud adalah ketidakcakapan para mahasiswa ataupun akademisi yang kemudian menjadikan Quran dan tafsir sebagai main discourse-nya atau menjadikannya sebagai ekspertisinya itu kemudian eh, mana ya tidak mampu untuk membaca teks-teks klasik yang berbahasa Arab itu. Walhasil, itu menjadikan mereka tentu tidak akan mampu menjangkau informasi yang ada di sana, lebih-lebih mampu untuk membedakan ternyata di situ ada addition, ada penambahan, ada redaction, ada pengurangan, atau ada modification, ada modifikasi yang terjadi dari para mufasir yang saling mewariskan tradisi dari mufasir sebelumnya dalam sebuah jejaring intelektual. Alasan tadi metodologi apa? Karena memang kurang jahat terhadap keluar dari nyaman. Ya, saya anggap itu keluar dari zona nyaman. Misal seberapa banyak dosen di kelas kalian yang mengatakan bahwa hipoksia tidak kira nilai muatan akademis itu misalnya alih-alih hanya mengedepankan em, hasrat ideologis di situ. Nah, kira-kira kita tidak akan mendengarkan itu kecuali kita baca karya Walid Saleh ataupun kita masuk kelasnya Mas Muammar dan Mas Fadli misalnya kalau di Jogja atau masuk kelas saya dan kelasnya Mas Fahri kalau di Bandung. Agak ngomong dikit jadi ya. Oke, ya bayangkan begini. Jangan-jangan ya, kenapa kok genre itu ada ya? Hmm, apakah di abad 3 dan 4 ketika era kodifikasi itu, era al-jam'u itu baru ditemukan lemari buku. Jangan-jangan begitu tuh. Jadi karena ketemu lemari buku, jadi kan mereka harus mengkatalogkan buku-buku itu berdasarkan genre-genrenya. Wah, jangan-jangan begitu tuh kan. Nah, walhasil itu yang menyebabkan mereka harus, oh ketika saya nulis ini, masuk katalog yang mana ya? Kelihatan nggak ya? Oh, ternyata katalog yang paling di depan adalah katalog tafsir gitu. Oh, jadi saya harus nulis tafsir. Maka tidak heran kemudian Saleh menulis di salah satu karyanya atau bahkan di karyanya yang paling besar itu ya, apa Classical Quranic Commentary itu bahwa tafsir adalah titik kulminasi intelektual para cendekiawan Muslim. Jadi ketika cendekiawan Muslim mau dianggap sebagai seorang yang dalam tanda kutip bahasa kita sekarang itu dewa gitu, dia harus menulis tafsir. Nah, jangan-jangan karena memang di perpustakaan-perpustakaan tafsir menempati posisi yang sangat strategis untuk dilirik para pembaca. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Oke, saya buka em, apa namanya sesi Q&A ya, question and answer atau question and apa namanya boleh debate boleh Q&B berarti. Oke, silakan teman-teman sekalian yang punya beberapa pertanyaan ataupun tanggapan yang berkaitan dengan isu yang telah disampaikan oleh Mas Fahri tadi. Dan kita akan diskusikan bersama di sini karena ketika saya mendengarkan Mas Fahri saya pernah nulis ya ternyata iya saya nulis itu di tesis gitu. Oke, jadi itu sudah lama banget ya. Udah berapa tahun gitu. Oke, silakan teman-teman sekalian. Ya, akhirnya ada yang membicarakan tesis saya gitu. Saya harus berterima kasih kepada beliau. Oke, udah.
Atau misalnya ada yang sedang melakukan kajian yang sama dengan menggunakan pendekatan yang sama. Oke, Siti Nur Sapiah Husna. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, ini mohon maaf ya, Kak. Panggil kakak aja nggak apa-apa ya. Ini Boleh. mohon maaf, join jadi agak telat. Kebetulan ada kegiatan sebelumnya, tapi dari penyampaiannya mungkin ada yang menurut pribadi unik ya, apa yang terakhir dari Kak Alif Jabal tentang ketika kita tidak mungkin dalam keilmuan Arab ya Kak ya, terutama bagaimana kita melihat penafsiran kitab tafsir yang maksudnya primer, penyambar bahasa itu tentunya akan melahirkan penafsiran yang berbeda ketika kita hanya membaca terjemahan tentunya ya. Ya, itu maksudnya yang mungkin saya juga mengalaminya karena jujur dalam penguasaan bahasa Arab masih sangat dan tentunya untuk mendapat apa ya hmm, hasilnya maksimal dari suatu tafsir itu mungkin akan lebih kurang gitu. Tadi ada yang menarik dari kalimatnya yang disampaikan bahwa kita mungkin akan saat ini akan kalau nggak salah ya akan sulit menemukan dosen yang menjelaskan tentang apa tadi ya genre tafsir itu dalam menanggapi persoalan sekarang ini apakah mungkin seperti itu mungkin apa yang kalimat terakhirnya tadi dan itu mungkin akan bisa kita dapatkan di kelasnya kakak tadi katanya. Itu bisa diperjelas lagi kak sehingga itu apa sih sebenarnya baru gitu kebanyakan aku belum tahu misal bisa berbagi lagi kak saya tadi belum kan gitu aja kak syukur. Terima kasih Siti Nur Sapiah Husna. Oke, saya tampung dulu ya. Silakan Umi Hasanah. Siap, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Terima kasih untuk pemaparan materinya juga untuk Kak Fahri Afif dan juga Kak Alif. Di sininya, kebetulan saya ini ya baru memiliki baru tertarik untuk melakukan penelitian-penelitian terkait tafsir. Sebelumnya saya biasa melakukan penelitian itu terkait penelitian linguistik. Dan karena saya memiliki ketertarikan terhadap tafsir, tanya tadi kan kita membahas tentang tafsir itu sebagai genre baru dan juga sebagai alat-alat analisis seperti itu ya. Kiranya kalau untuk tafsir itu sendiri, kalau dalam penelitian ilmiah itu kiranya dia posisinya itu hanya bisa sebagai objek for material atau mungkin juga bisa sebagai objek formalnya Kak. Gitu kalau di penelitian ilmiah itu untuk tafsirnya itu sendiri. Mungkin kalau memang bisa dijadikan keduanya, mungkin bisa diberikan contohnya atau bagaimana seperti itu, Kak. Karena saya ingin mendalami penelitian terkait tafsir, cuman sangat masih baru seperti itu. Apakah bisa dipengerti, Kak, untuk pertanyaan saya? Yap, bisa dimengerti. Terima kasih Umi. Ya, terima kasih banyak, Kak. Yuk, oke Sani. Harusnya kamu salis sih. Ya, mungkin izin bertanya untuk Mas Fahri. Kebetulan ini saya sedang eh, penelitian tentang tafsir ya, Mas, tafsir Sufi khususnya, khususnya Mas Nawi. Jadi eh, sebenarnya atau Judulnya tafsir apa? Itu. Mas Nawi yang Jalaluddin Rumi itu, Mas, yang itu. Oh, yang Al-Hasnawi itu maksudnya. Ya. Oke, sip. Jadi pertanyaan saya, bagaimana memposisikan tafsir-tafsir Sufi, khususnya Mas Nawawi ini di depan eh, perdebatan genre ini, Mas? Itu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Sani.
yang jadi salis dan mengkaji makna yang Oke, jadi ya, oke. Pertanyaan pertama tadi dari Siti Nurpiah Husna itu, dia nggak bertanya sebenarnya, dia mau konfirmasi dan pengen dijelasin ulang. Oke, Siti, sebenarnya saya kasih kamu cara cepat untuk supaya kami berdua tidak harus mengulang 45 menit yang tadi. Jadi kamu bisa baca tulisan Mas Fahri tadi ataupun tesis saya. Ataupun kamu bisa langsung mengakses buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan di situ. Nah, kira-kira begitu. Terus yang apa namanya yang berkaitan dengan apa tadi? Kok lupa. Oh ya, yang tadi berkaitan dengan eh tafsir itu, oke, ya tadi dari Umi. Apakah dia ditempatkan sebagai objek formal atau objek material? Begini, saya akan memberikan pengantar sedikit sebelum nanti dilanjutkan Mas Fahri ya. Kita harus jelas dulu, objek material itu apa, objek formal itu apa. Dan ini sering sekali juga disalahpahami. Real ya, sesuatu ya, sebagai materi yang kita uji. Nah, nah, misalnya begini, ini ada pulpen ya, kelihatan nggak? Nah, ini objek material karena dia material, bisa dilihat. Nah, untuk mengujinya, kita butuh sesuatu, kita mau lihat dia itu dari mana, gitu. Dari misalnya, oh ternyata saya mau lihat dari unsur ekonominya. Misalnya, pulpen ini unsur ekonominya gimana ya, gitu. Bahannya misalnya dari apa ya, pulpen ini. Nah, itu disebut objek formal. Kacamata yang kita gunakan untuk melihat objek material itu. Oke, dan nanti itu dilanjut ya, posisi Quran itu dilanjut Mas Fahri. Terus tadi Sani bertanya tentang ya Masnawi yang berisi karya-karyanya apa namanya bijak bestarinya eh, Sufi monumental Jalaluddin Ar-Rumi itu apakah bisa ditaruh di genre tafsir atau tidak? Itu pertanyaan penting ya, itu karena memberikan kita langsung ilustrasi bagaimana kita mengelompokkan sebuah karya dalam genre tafsir. Oke, kira-kira tiga itu dulu. Nanti saya akan lanjut ke apa namanya. Ah, Tadi mungkin pertanyaan pertama sepertinya yang dialamatkan itu ke Mas Alif. Karena tadi evaluasi kenapa sih kelas kita itu menjadi di UIN Bandung itu takutnya nanti yang over tuh nanti jenengan bisa tanya ke beberapa peserta webinar yang saya pikir merupakan mahasiswa kami juga. Ya sederhananya kalau mau diringkas kenapa akhirnya kelas itu ya, kami tujukan untuk supaya dia keluar dari format ya pada umumnya karena kita membayangkan mendiskusikan dan juga berbagi sumber terkait bagaimana kelas itu lebih banyak aktivitas close reading terhadap teks ketimbang hanya menulis makalah dan presentasi. Kendati pun kita memakai format presentasi, tetap kita hadirkan di belakang reading text. Jadi itu adalah usaha yang menurut saya kecil, tapi semoga punya pengaruh yang memberikan kasih ya terhadap mahasiswa karena kita harus sadari iklim akademik kita ini hari ini sangat jauh dari teks. Jangankan teks bahasa Arab dan Inggris, teks bahasa Indonesia saja sudah cukup berjarak lah dari kita dengan berbagai faktornya tentu saja. Nah, sehingga nama-nama yang disebutkan tadi, yang ditekankan kembali oleh Mas Alif tadi ya, itu mungkin bahkan untuk mahasiswa IAT semester 7, bahkan mahasiswa IAT S2 itu belum tentu kenal dengan nama-nama itu gitu. Kita bisa menyaksikan itu ya.
Nah, jadi itulah kenapa forum-forum seperti Bitafsir, Studi Tafsir, L-Branch, kemudian Tajdid, dan lain seterusnya itu ingin memfasilitasi supaya karya besar yang tadi kita diskusikan ini itu bisa dicerna dengan mudah dan membuat kita lebih tertarik untuk menggali khazanah kita yang sebenarnya itu sangat-sangat kaya dan menyisakan banyak pertanyaan gitu. Nah, terkait Mbak Umi tadi, pertanyaan keduanya tadi apa Mas Salih? Mbak Umi tadi? Bang, dengan kajian itu linguistik ya. Terus dalam konteks em, akademia tafsir ya, terutama penulisan karya akademik tafsir itu, tafsir diposisikan di mana gitu. Oke, tadi saya sudah kasih ilustrasi pulpen itu ya, Ya. dan silakan dilanjutkan. Oke, ilustrasi Mas Alif tadi saya kira sudah cukup konkret ya. Sebenarnya pembedaan objek material dan objek formal itu materi filsafat ilmu yang kira-kira kita harus clear dari semester 1-2 sebenarnya. Ya bahwa mau coba sedikit elaborasi ya. Anggaplah tubuh manusia itu objek materi. Manusia itu objek material. Kerangka untuk melihat manusia dari segi kejiwaannya itu objek formal, namanya psikologi. Kerangka untuk melihat manusia dari segi interaksi sosialnya itu objek formalnya namanya sosiologi. Kerangka untuk melihat manusia dari segi perkembangan kebudayaannya itu disebut antropologi. Kerangka untuk melihat struktur tubuh dan apalagi namanya tulang internal tubuh manusia itu disebut fisiologi objek formalnya. Jadi sederhananya objek material itu adalah sesuatu yang bisa ditinjau dari perspektif. Objek formal itu adalah perspektif, mungkin kita bisa sebut sebagai pisau bedah untuk menyayat. Nah, kendala kita kan dalam penelitian, ini menjadi refleksi bagi kami terutama adalah bahwa kita sering gagal membedakan sejak awal yang mana objek formal dan mana objek material. Satu. Yang kedua, kalaupun kita berhasil memberikan distingsi objek material dan formal, seringkali objek formalnya itu tidak cocok terhadap objek material. Jadi palu yang harusnya digunakan untuk memukul paku itu digunakan untuk mengiris atau mengupas bawang. Nggak nyambung kan? Nah, makanya ada begitu banyak teori yang ya ini ya ekolalia ya dalam bahasa Mas Muammar itu kita tuh kayak mabuk teori baru kenal satu teori terus pakai baca Quran, pakai baca tradisi, pakai baca kesarjanaan Islam tanpa pemahaman yang adekuat, yang memadai, entah itu dari tradisi maupun pisau bedahnya. Nah, maka ya linguistik itu perangkat, ini ya Mas Alif ya, linguistik itu kayak perangkat dewa itu dalam riset tafsir. Kenapa akhirnya itu ya dalam satu artikelnya yang membahas soal syarah dan hasi ya dia menunjukkan kenapa akhirnya Zamakhsyari itu melalui tafsir Al-Kasyafnya Anhako ikut Al-Kasyaf Anhako ikut takwil ya. Nah, Zamakhsyari ini punya satu kitab tafsir yang kendati orang sudah tahu dia adalah seorang Mu'tazili, punya orientasi teologis Mu'tazilah, tapi itu adalah salah satu karya tafsir yang hasiah dan syarahnya itu sangat-sangat banyak, dipuja, dipuji di berbagai tempat, bahkan dijadikan standar untuk kurikulum madrasah dan dielaborasi untuk menjelaskan makna kebahasan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Kasyaf itu punya kekuatan linguistik, filologi di situ. Al-Wahidi, kita lihat bagaimana kenapa akhirnya dia mengambil berbeda, melakukan reposisi terhadap gurunya Ta'alabi itu dengan mengelaborasi filologi. Jadi linguistik bisa bilang dewanya tafsir abad pertengahan, kendati pun Calder menempatkannya sebagai disiplin ilmu eksternal ya, yang instrumental, tapi saya bisa bilang reclaiming authority tafsir itu ditentukan sejauh mana Anda menguasai ilmu bahasa dan berbagai.
Nah, dalam kasus penelitian Tahsin Safir tadi yang saya sebutkan di awal, Syarif Ar-Radi itu bisa mengklaim dia mampu menafsirkan Al-Quran karena dia punya klaim bahwa dia menguasai bahasa Arab. Nah, kita lihat posisi sentral, kita bilang komitmen ontologis terhadap bahasa itu menentukan bagaimana genre tafsir ini mengalir ya, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan apa objek formal? Nah, saya kira genre tafsir, tafsir sebagai tradisi genealogis, dan itu bisa yang dilakukan Saleh, kemudian Norman Calder, dan beberapa scholars lainnya ya di bidang tafsir. Nanti kita bisa share bukunya di sini. Itu menunjukkan bahwa ya tafsir sebagai genre itu framework, itu adalah objek formal untuk melihat tafsir, tafsir sebagai tradisi genealogis, dan sepertinya ya saya membayangkan tawaran Bauer, tawaran Saleh ini nggak tahu ya, saya merasa memang meneliti tafsir itu kompleks, rumit, namun menantang karena kita tidak bisa hanya memilih logis saja tapi tidak mempertimbangkan sebagai genre. Begitupun sebaliknya, karena ada kesinambungan, ada konteks, ada metode, ada mukadimah yang kalau mau meneliti satu kitab tafsir, kita harus mengkonsiderasi elemen-elemen itu. Jadi objek bahasa sebagai genre ini itu sebenarnya cara kita melihat tafsir, dan itu adalah objek formal. Akhir pertanyaan dari Pani itu ya, sebenarnya ini kalau kita lihat tesisnya Elias itu, dia menolak tafsir sufi sebagai genre yang mandiri dan bahkan mungkin punya pandangan yang tidak cukup tidak cukup bersahabat terhadap tafsir sufi. Nah, Calder juga itu menegaskan posisi marginal tafsir sufi itu. Jadi kayak memang tafsir sufi ini eh, punya posisi yang misterius dalam tradisi Islam, bukan karena datanya kurang, tetapi memang pandangannya sudah kadung ditutup oleh asumsi-asumsi yang saya kira terbangun belakangan. Tafsir sufi itu tafsir satu tafsir yang tidak berbasis gramatika, tidak mengikut teks. Padahal potret lebih dekat Ibnu Ajibah misalkan dalam Al-Bahrul Majmu, dia memainkan bahasa. Sekali lagi, filologi, linguistik sekali tafsir sufi terhadap bahasa. Kendati dia mengcombine itu dengan spiritual. Nah, makanya nanti ada muncul perkembangan genre. Nanti Mbak Sani bisa baca risetnya Peter Coppens. Nah, di situ dia mendiskusikan development genre sufi, bahwa tafsir sufi itu tafsir tidak menyebut genre. Nah, di sore itu saya sempat membayangkan ya. Jadi memang dinamik genre ini kita menentukan apakah genre itu genre mandiri, ya, genre yang terhubung dengan genre tertentu, apakah dia mandiri. Kita perlu banyak aspek yang harus dipertimbangkan, tetapi itu tugas-tugas dan tanda tanya yang mesti kita harus terus cari jawabannya sebagai peminat kajian studi tafsir. Nah, dalam hal itu saya kira Masnawi Rumi itu bisa ditempatkan di dalam itu dengan tentu saja mempertimbangkan established framework yang sudah dibaca oleh Saleh tadi. Jadi misalkan Masnawi Rumi bisa dibaca gurunya siapa, dia berhadapan dengan konteks intelektual seperti apa, terminologi yang digunakan seperti apa, sistem hermeneutik yang dia bangun, kita bisa lihat di pengantarnya seperti apa, resepsi terhadap karya itu seperti apa, dan lain seterusnya. Mungkin itu jawaban ringkas saya, Mas Ali. Oke, terima kasih atas jawabannya yang nggak ringkas-ringkas banget. Eh, ya, saya mau nambahin satu tadi. Oke, yang Mbak Sani ya, bisa nggak dimasukin genre tafsir? Tergantung. Nah, ini masuk ke pertanyaan Umi tadi. Tergantung objek formal yang dipakai. Formalnya mensyaratkan bahwa sebuah karya untuk bisa dikatakan kitab tafsir, maka dia harus memuat seluruh ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan setiap masing-masing ayat itu diikuti dengan penafsiran. Kalau tidak begitu, kenapa ini? Kok otomatis ya? Nah, kalau nggak begitu, maka dia tidak bisa disebut kitab tafsir.
Kira-kira bagaimana? Oke, gampangnya begitu ya, Mbak Sani dan Umi Hasanah. Kita masuk. Oh ya, saya lupa. Ternyata ditanyakan tadi sama si Siti itu tadi soal saya nggak punya kompeten. Kalau nggak punya kompetensi yang cukup cakap terhadap bahasa Arab gimana gitu? Bertobat loh. Oke, itu jawabannya. Sebagai sarjana tafsir Quran dan tafsir kita harus bertobat gitu. Oke, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, saya tidak paham ya pertanyaan dari Mas Iya, atau Kak atau A Munibullah ini iya. karena eh, ya sorry Pak, ini. Ini salinan jadi apa namanya ngedit, Mas. Iya. Langsung aja Oh, ke silakan topik. silakan Iya, Pak Munibullah kalau begitu. Oke, iya, mangga. iya. Pertanyaan saya terkait tentang pendekatan kontemporer yang dikaji di tafsir itu, apakah intinya apakah itu adalah sebuah wacana saja ataukah gimana? Karena memang setiap Al-Quran itu kan tidak bisa didekati, apakah ataukah bisa didekati dengan pendekatan historis, kemudian keadaan itu sosiologisnya, antropologisnya, kemudian psikologisnya, fenomenologisnya, kemudian apakah ayat itu juga bisa dikaitkan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu? Apakah setiap ayat itu bisa ditafsirkan seperti itu? Itu yang pertama intinya. Yang kedua, eh, apakah ada data juga terkait tentang seluruh susunan penurunan tartib nuzuli, tapi bukan berdasarkan surat, tetapi melainkan berdasarkan ayat gitu. Jadi ayat ini diturunkan, kemudian terus sampai full 30 juz gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, eh, terkait tentang ada perdebatan terkait tentang tradisionalis dan juga modernis terkait tentang apa namanya Makkiyah dan Madaniyah. Menurut modernis itu uh, Makkiyah itu adalah ayat yang bersifat universal, fundamental, kemudian Madaniyah itu adalah nilai lokal, temporal, implementasional. Nah, pertanyaannya apakah menurut pemateri itu seperti apa terkait tentang Makkiyah Madaniyah, versi dari tradisionalis dan juga modernis. Kemudian terkait tentang nasikh mansuh juga yang terkait tentang tradisionalis dan juga modernis, di mana modernis itu juga mengatakan bahwasanya apa namanya setiap ayat itu mempunyai relevansi dan aplikasinya sesuai dengan realitas aktual yang dihadapinya. Itu mungkin itu pertanyaan. Mohon maaf terlalu banyak juga. Jadi teksnya yang di Zoom itu belum sedikit langsung bisa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya beberapa pertanyaan Pak Munib itu tidak berkaitan sama sekali dengan apa yang didiskusikan malam ini, tetapi saya akan memberikan kesempatan Mas Fari jawab dua aja ya. Pertama, oke, bagaimana tadi tafsir modern itu ya? Sebenarnya legal nggak sih melakukan tafsir di era modern? Kira-kira begitu. Karena semua perangkat yang disampaikan oleh Pak Munib ini adalah perangkat untuk melakukan tafsir modern. Kira-kira begitu. Lalu, ya saya rasa itu aja satu. Yang kedua saya akan jawab. Apakah seluruh ayat Quran itu ada tartibnya? Ya, ayat ya, bukan surat. Sejauh yang saya tahu, tidak ada yang memberikan pengelompokan atau pengorganisasian terhadap setiap ayat yang turun dalam Quran. Nah, rata-rata itu ke surat, ya, karena sebagai satu unit yang paling general yang bisa diakses ya. Tapi kalau ayat saya rasa repot eh, dan itu sangat merepotkan jadi dan datanya sangat terbatas yang itu menyebabkan tidak semuanya bisa dikelompokkan berdasarkan mana yang duluan dan mana yang belakangan. Tapi untuk melihat riset semacam itu bisa silakan mengakses Corpus Quranicum. Di sana ya Angelika Nowawitz dan kawan-kawannya itu melakukan apa namanya sebuah proyek besar di mana melakukan organisasi terhadap
juga untuk menunjukkan dia turun kapan dan kemudian itu juga bisa dilakukan digunakan untuk melacak ya mana yang duluan dan mana yang belakangan kira-kira begitu tapi tidak semuanya. Oke, terima kasih Pak Munib. Terus sekalian kita ada pertanyaan kedua yang menarik sekali di sini. Oke, ketika seorang melakukan periodis tafsir, jarang ditemukan beberapa kosongan sebuah tafsir dalam satu periode. Misalkan, dalam kasus periodisasi tafsir di Indonesia, apakah hal tersebut diakibatkan oleh terjadinya ortodoksi atas sebuah tafsir atau bagaimana? Oke, sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit ya lewat ilustrasi Yunus Mirza yang mengkaji Muqaddimah fi Ushul Tafsirnya Ibnu Taimiyah, tetapi itu bisa dielaborasi lagi ya oleh Mas Fahri. Terus terakhir ini, ntar, ada lagi kah? Oke, belum. Ya, oke. Jika menurut Walid Saleh, tafsir dipahami sebagai tradisi genealogis yang berkembang melalui transmisi, otoritas, dan kontinuitas intelektual. Pertanyaan saya, bagaimana membaca pemikiran Saleh ini dalam konteks tafsir sufi? Sebenarnya tadi sudah dielaborasi ya di situ, sebelumnya oleh Mas Fahri gitu. Jadi ini satu paket sebenarnya sama yang tadi. Dan yang terakhir ini. Oke, ini ilustrasinya cukup panjang ya tentang sanad dan pertanyaannya begini. Apakah betul keajekan bahasa Arab ini diambil dari risetnya Alatas? Ya, oke, Najib Alatas mungkin. Apakah betul keajekan bahasa Arab dalam Al-Quran mengamini keajekan tafsir? Kedua, apakah keajekan tafsir menjaga bahasa Arab dari kepunahannya? Oh, oke. Oke, silakan Mas Fari ditanggapi terlebih dahulu. Nanti saya akan ikut ikut-ikutan kalau udah selesai. Oke. Oke, terima kasih Mas Salih karena sudah membantu saya menjawab pertanyaan Tartib Nuzuli tadi ya. Oke, pertama terkait dengan membaca Al-Quran dengan perangkat modern. Saya kira saya itu dalam diskusi saya sepanjang saya bersama Mas Alif itu kita sampai pada titik di mana kayaknya memang kita perlu memberikan distingsi antara studi Quran, studi tafsir, dan menafsirkan Quran. Nah, kalau yang kita bahas ini studi terhadap kitab tafsir. Jadi kita tidak sedang mencari mana makna Quran yang benar dan relevan bagi kita. Tetapi bagaimana karya tafsir itu menafsir, memproduksi, menyisipkan, mengembangkan, menambah makna bagi teks Quran. Itu studi tafsir. Kalau studi Al-Quran, bisa pendekatan historis kronologis itu dipakai, critical historical approach. Itu dipromot oleh sebagian besar sarjana sejak Wansbrough. Kemudian yang paling baru ini kan kita lihat misalkan kalau dari kubu skeptik Stephen Schumacher, kalau yang kubu cukup moderat lah saya bilang Nikolai Sainai, itu pakai historis kronologis. Cuman jangan membayangkan historis kronologis itu literaturnya post-Quranic materials. Kalau Quran turun di abad ke-6, abad ke-7, maka untuk menjelaskan Quran, kita membutuhkan internal teks atau teks-teks sezaman atau teks-teks yang mendahului Quran. Literatur sirah, asbabun nuzul, tafsir, dan apapun itu yang datang setelah Quran, termasuk klasifikasi Maki dan Madani, Nasih dan Mansuh, itu post-Quranic material, itu tidak bisa dijadikan sebagai batu pijakan historis untuk membaca Quran secara historical critical. Tadi kalau kajiannya historis kritis ya, kita harus distingsi nih. Kita mau mainnya di mana, mau menulisnya di mana, mau berdiskusinya di mana. Kalau mau berdiskusinya di domain penafsiran, saya kira tafsir-tafsir modern itu melakukan hal tersebut. Tidak sedikit dari tafsir misalkan Tantowi Johari, dia pakai pendekatan sains. Atau sederhananya begini deh, teman-teman, kalau kita lihat ya, ada di tulisan saya itu saya ngasih contoh, ada 3. Kalau kita lihat seperti yang dituliskan Saleh bahwa genre tafsir itu adalah persinggungan berbagai disiplin keilmuan, terus kita ikuti tesisnya McAuliffe bahwa di samping kita punya definisi formal ala Calder, kita perlu membuka inklusivitas sehingga merekognisi karya-karya yang menafsir Quran. Kita bisa ambil contoh misalkan Al-Ghazali dan Sadra yang menggunakan framework non-Quranik
maksudnya tidak familiar dalam genre tafsir, tetapi digunakan untuk mengelaborasi dan ini sangat mempengaruhi corak penafsirannya. Seperti misalkan Al-Ghazali itu dia di buku Martin Whittingham ya, yang ngejelasin Jawahirul Qurannya Al-Ghazali, dia bilang bahwa Al-Ghazali itu dalam berbagai konteks dia menggunakan takwil, dia tidak setia pada satu teori takwil, tapi bergantung pada konteksnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Sufi ada kesadaran terkait apa yang disebut Soros itu qobdun wabastun, kembang kempis penafsiran sehingga dia tidak saklek pada satu metode. Nah, ini Sufi masuk untuk membaca Quran. Sadra misalkan ketika membaca ayat rahmat, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim itu, dia tidak hanya membaca itu sebagai karunia ilahi, tapi itu status ontologis yang meliputi segala eksistensi. Doktrin terkenal Sadra itu kan di dalam Aswaraba itu asalatul wujud. Makanya Rustom di dalam risetnya tentang Sadra, itu Sadra berhasil mengintegrasikan filsafat ke dalam Quran. Bahkan filsafatnya Sadra itu Qurani, kata Rustom, dan tafsir Qurannya Sadra itu falsafi. Razi juga begitu, oleh Tariq Jaffer, itu bisa teman-teman baca di buku monograf tentang Tariq Jaffer. Nah, hal yang mau saya bilang, sebenarnya hal itu terbuka, karena sifat tafsir tadi, dia bisa merembes ke berbagai disiplin ilmu. Kendalanya, pendekatan-pendekatan yang kita sebut sebagai modern seringkali lebih banyak bagi saya ya, bagi pengamatan saya, lebih banyak latahnya ketimbang betul-betul penguasaan teoritis, penguasaan genealogis, penguasaan historis konsep tertentu dan konsiderasi yang matang supaya dia bisa dielaborasi. Lebih banyak begitunya ketimbang memang betul-betul matang dalam membaca teks. Itu jawaban saya untuk pertama. Maka kita lihat pada konteks yang kedua terkait dengan periodisasi, Saleh itu menulis periodisasi tapi dalam konteks Sunni ya. Itu ada satu chapter book yang ditulis oleh Saleh terkait periodisasi Quran di tafsir Sunni. Nah, dia bilang bahwa ya memang periodisasi itu tidak bisa kita hindari, kendati memang kesarjanaannya masih terbuka untuk diperdebatkan, tetapi selalu ada desakan untuk memberikan timeline sejarah bagaimana satu genre, satu disiplin, satu keilmuan itu berkembang. Nah, ketika ditanya, kok bisa ada tafsir yang, kalau misalkan ada kekosongan dalam satu periode tertentu, itu kenapa? Apakah itu ada perebutan otoritas politik? Nah, saya pengen elaborasi begini, daya tahan genre tafsir itu tidak terisolasi dalam kitab teks saja, tapi pada aspek sosialnya. Ini Saleh menunjukkan ini dengan sangat baik, di mana infrastruktur pendidikan, kurikulum, ringkasan, syarah, hasyiah, bahkan tradisi cetak, itu satu tafsir itu bisa berkembang, jadi populer, otoritatif, marginal, dan lain seterusnya. Nah, hari ini tafsir-tafsir yang ada di rak kita mungkin kita bayangkan itu paling otoritatif, paling menentukan. Padahal boleh jadi kalau kita merujuk kepada sejarah manuskripnya, dia adalah satu catatan-catatan pinggir yang tidak berarti pada satu masa tertentu gitu. Nah, makanya kata Saleh, kita perlu betul-betul meningkatkan kembali aksesibilitas kita, metodologi kita terhadap riset-riset manuskrip tafsir. Karena manuskrip itu data sosial sebenarnya, catatan pemiliknya, bagaimana dikoreksi oleh gurunya. Ini menata kita, untuk meminjam istilah Michel Foucault itu, menata sensitivitas arkeologis kita dalam melihat satu karya. Karena di manuskrip itulah dia merekam kurasi, transmisi, kepentingan, perdebatan, institusi, sehingga tafsir itu bisa sampai di kita, atau justru hilang dari peredaran. Jadi bukan karena hanya argumennya kuat, makanya tafsir itu bisa sampai ke kita, tapi ekologi, ekosistem, dan dinamika sosialnya yang membuat dia bisa diajarkan, di-preserve, dan ditransmisikan secara berulang. Terakhir, masalah keajakan bahasa Arab, saya kayaknya tidak begitu setuju ya dengan karakter bahasa yang diusulkan oleh Naqvi Palatas
dalam hal ini posisi saya terhadap ontologi bahasa itu, saya tidak melihat bahasa sebagai horizon ontologis maupun Gadamer, tapi saya lebih nyaman melihatnya dalam framework Ferdinand de Saussure bahwa bahasa itu punya karakter diakronis. Bahasa itu bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan sejarah manusia. Jadi tidak ada bahasa yang kebal dari gerak sejarah. Ya paling sederhana kalau teman-teman baca Sayyaro dalam Al-Quran kan mustahil kalau kita mana itu mobil kan. Berarti kan artinya bahasa berkembang gitu. Itu bukti paling konkret gitu. Dan saya kira mafhumun nasnya Abu Zaid itu menjelaskan dengan sangat baik problem linguistik. Kenapa kita akhirnya perlu mendekati Al-Quran menggunakan literary critical approach ya, pendekatan ke kritik sastra gitu. Itu mungkin respon saya, Mas Alif. Oke, terima kasih Mas Fahri. Saya akan membantu setemen. Oke, sip. Udah mau habis ya? Udah habis sih sebenarnya. Oke, satu hal yang ingin saya sampaikan dan tadi belum disinggung Mas Fahri. Kenapa kok ada kebingungan ya soal. Oke, sebenarnya kita kalau pakai kerangka berpikir tafsir sebagai genre dan tafsir sebagai tradisi genealogis itu, berarti kita membatasi objek em, material penelitian kita, betul? Itu akan membatasi objek material penelitian kita hanya pada kitab tafsir. Dan ini perlu saya jelaskan sedikit ya teman-teman bahwa dalam konteks studi Quran dan tafsir itu namanya Quran dan tafsir itu merupakan dua objek studi yang terpisah seharusnya. Jadi Quran itu jadi objek material studi tersendiri, tafsir menjadi objek material studi tersendiri. Itu yang berkembang selama ini berkembang saat ini ya di dunia pengkajian Quran dan tafsir di Barat khususnya. Nah, kalau kita mengkaji Quran sebagai objek studi kita, maka kita akan berkait kelindan dengan beberapa aspek di dalam Quran itu sendiri, seperti sejarah teks dan mushafnya, kemudian struktur bahasanya, di mana sekarang banyak sekali yang melakukan kajian tentang hapax legomenon, ya, kata yang berulang satu kali saja dalam Al-Quran misalnya. Lalu kemudian kita akan melakukan tafsir baru ya dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual misalnya, dan juga kita akan menelaah tentang penerbitan mushaf gitu. Dari sejarah teks dan mushaf sekarang ada penerbitan mushaf. Lalu juga berkaitan dengan bagaimana hubungan Quran dengan kitab-kitab suci yang ada sezamannya atau biasa disebut sebagai apa namanya kajian late antique misalnya begitu. Nah, kalau objek studi kita tafsir, maka kita akan berurusan dengan pertama sejarah tafsir itu sendiri. Kapan tafsir 30 juz misalnya ada, lalu apa yang mendorong keberadaannya gitu. Apakah di situ ada persinggungan antara tafsir dengan kekuasaan misalnya dan sebagainya itu. Lalu kemudian kita juga bisa melacak jaringan tafsir, jaringan mufasir melalui tafsir itu. Jadi ini gurunya siapa, muridnya siapa, penerusnya siapa, dan itu persis tadi yang diilustrasikan dengan tafsir sebagai tradisi genealogis. Lalu selanjutnya ada audiens tafsir. Nah, tafsir itu audiensnya siapa gitu. Makanya nanti dibagikan ada yang saya ulang sedikit, ada yang disampaikan Mas Fahri, ada yang ensiklopedik, ada yang madrasah. Nah, dari tafsir madrasah itu kemudian itu dianggap sebagai komentar atas tafsir. Nanti komentar atas tafsir itu disebut syarah. Syarah itu disyarahi lagi disebut hasyiah nanti. Nah, begitu, dan terakhir kita bisa menelusuri metodologi yang digunakan oleh masing-masing mufasir sebagaimana yang saya lakukan di tesis saya gitu. Salah satu elemen yang saya kaji di situ adalah tentang metodologi yang digunakan oleh mufasir sebagaimana tergambarkan dalam mukaddimahnya. Kira-kira begitu, teman-teman sekalian, ya, untuk memberikan ringkasan kenapa. Oke. Oh iya, sip. Itu kira-kira ringkasan ya yang saya ingin eh, sampaikan di pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah. Oke, sebentar dulu. Pak Fahri, apakah ada buku web reference for the what? Oke, silakan Mas Fahri itu diladeni dulu yang di komentar. Oke, siap. Sebagai mitra diskusi, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Fahri ya yang sudah bersedia berbagi banyak hal malam hari ini. Oke, dan sudah mau sangat effort menulis ya sebagai bahan bacaan sebelum teman-teman yang ada di sini
masuk ke dalam diskusi. Dan kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada beberapa kawan tadi yang sudah memberikan tanggapan. Saya sebenarnya pengen sekali memberikan kesempatan kepada Pak Muid untuk bicara di akhir ya. Eh, Apakah Pak Muid bersedia sebelum saya tutup? Tidak perlu. Oke, sip. Ya, beliau sudah ngantuk. Oke, ya. Dan apa namanya? Ya, lagi-lagi saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian supaya memperluas dan melakukan penjelajahan yang lebih jauh lagi terhadap literatur-literatur yang kita baca, supaya nanti kita bisa memberikan perspektif baru, ya, menggunakan dan menghasilkan perspektif baru dalam kajian studi Quran dan tafsir, yang itu akan memperkaya studi ini. Jadi kalian tidak perlu berebut tentang, oke, siapa yang mau menafsirkan ayat ini, gitu. Dengan tafsir kontekstual, kalian tidak perlu berebut seperti itu. Banyak sekali hal yang bisa dibahas dalam studi ini. Oke, before closing our meeting tonight, I will give Mas Fahri time for closing. Oke, thank you, Mr. Alip. Maybe some concluding remarks on this discussion ya. Jadi saya pengen bilang bahwa itu tadi saya mau menekankan kembali bahwa kita perlu menghindari ketidakadilan epistemik terhadap karya tafsir karena seringkali tuduhan-tuduhan serampangan, tidak berdasar, saporadis, bahkan mungkin arogan terhadap tradisi tafsir kita karena menggunakan horizon modernity kita. Tidak jarang tuh tafsir klasik dituduh patriarki lah, tidak jarang tuh tafsir klasik dituduh tidak demokratis lah, tidak sensitif terhadap problem sosial lah. Padahal itu semua horizon modernity kita yang kita impose untuk membaca tradisi tafsir. Itu pertama, sehingga kebutuhan untuk melakukan kontekstualisasi itu barangkali itu adalah genre modern ya. Saya kira ini menjadi riset menarik. Genre tafsir modern itu bisa jadi riset, udah banyak yang bahas, tapi mengkonstruksinya sebagai sebuah perkembangan genre dalam historiografi tafsir itu menarik, sehingga kita perlu menggeser pertanyaan kita terhadap kitab tafsir ketika mendekati kitab tafsir, bukan lagi untuk menjadi pembantu terhadap kebutuhan sehari-hari kita, mulai dari menjawab krisis lingkungan pakai tafsir lah, lalu lintas pakai tafsir lah, apapun semuanya masalah kita seakan-akan tafsir itu sapu jagat bisa menjawab. Itu adalah serius melihatnya sebagai arsip kehidupan intelektual kita. Jadi tafsir itu sebagai sejarah intelektual bagaimana umat muslim bergaul, berinteraksi, bergulat, bergumul, bernegosiasi, dan berdebat terkait Al-Quran. Dengan demikian, studi tafsir itu arahnya sangat menjanjikan kalau, tadi kata Mas Alif ya, kita mau main lebih jauh, ya ngopinya dipahitkan lagi, mainnya dijauhkan lagi, diskusinya lebih diperbanyak, bacanya lebih giat lagi, supaya kita lebih familiar dengan perdebatan mutakhir bagaimana tafsir itu didiskusikan. Akhirul kalam, terima kasih ya, saya mau ngucapin terima kasih kepada Ibi dan teman-teman dan Mas Alif yang sudah hadir di ruang ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa sejumlah pertanyaan. Saya nggak mau ngadu kesimpulan. Wa taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahri dan kawan-kawan sekalian. Kita bubar.